Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Rianto, mahasiswa Prodi PBA semester 3. Saya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel perlu kita ketahui dulu apa itu sampel. Nah, sebelum kita mengetahui sampel juga perlu kita mengetahui populasi, karena antara sampel dan populasi itu berkaitan, yaitu populasi adalah jumlah keseluruhan yang karakteristiknya itu akan diteliti, atau subjek atau objeknya yang akan diteliti. Sedangkan sampel itu adalah jumlah yang sebagian dari populasi yang karakteristiknya akan kita teliti, atau objeknya yang tertentu, bagian tertentu. Misalnya nih, kita contohkan seperti Desa Pancor yang banyak sekali kan masyarakat atau santri-santri yang mondok ke sini. Itu misalkan kita jumlahkan 1000 dah. Nah, jumlah yang 1000 itu adalah populasinya. Sedangkan sekarang kita mau teliti itu adalah misalnya tuan guru, ada berapa tuan guru di Pancor misalnya, bisa kita katakan misalkan 100 lah. Nah, itu adalah sampelnya atau jumlah tertentu yang kita teliti. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya sampel itu adalah ada beberapa cara untuk kita mengetahuinya. Yang pertama itu ada namanya variabel lintas populasi, ya, variabel lintas populasi. Kemudian yang kedua besar sampel, yang ketiga teknik pengambilan sampel, dan yang keempat kecermatan memasukkan ciri-ciri populasi dalam sampel. Nah, kemudian kalau kita jelaskan secara spesifik nih, sampel itu sebenarnya adalah contoh. Secara harfiahnya itu adalah contoh. Namun kalau kita lihat dari segi yang komprehensif secara umum, itu adalah cara atau bagaimana cara kita mengambil atau menentukan sebuah tujuan yang kita inginkan, yaitu seperti ada tujuan-tujuan dari yang kita inginkan hasilnya itu, jumlah-jumlah tertentu itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami atas nama Rianto. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kami tentang teknik pengambilan sampel. Namun nama saya Afituddin. Saya akan menjelaskan mengenai alasan menggunakan sampel itu gimana sih. Nah, di sini setidaknya ada 6 alasan yang melandasi bahwa kita penting menggunakan sampel. Yang pertama adalah masalah waktu. Karena dengan sampel, waktu akan semakin cepat, waktu semakin efektif, sehingga penelitian kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan sampel. Kemudian yang kedua itu ukuran populasi. Nah, populasi yang terlalu banyak tentu harus menjadi pertimbangan khusus bagi peneliti agar melakukan penelitian, sehingga pengambilan data tidak harus pada seluruh populasi, maka dibutuhkan sampel karena populasi yang terlalu banyak. Kemudian yang ketiga itu tentang biaya. Nah, masalah biaya ini juga mempengaruhi alasan bagaimana kita mengambil sebuah sampel. Karena dengan sampel atau objek penelitian yang banyak tentu membutuhkan biaya yang banyak. Kemudian yang selanjutnya itu percobaan yang sifatnya merusak. Ada penelitian tertentu yang dalam objek penelitiannya harus mengambil seluruh organ atau sebagian tertentu dalam tubuh atau organ tertentu dalam hewan yang diteliti misalnya, sehingga dia akan merusak. Maka untuk memperoleh hasil yang maksimal tidak harus mengambil seluruh organnya, maka sampel-sampel tertentu saja. Kemudian selanjutnya itu masalah ekonomis. Tentu lebih ekonomis ketika menggunakan sampel. Kemudian yang terakhir, alasan yang kenapa penggunaan sampel itu masalah ketelitian. Karena seluruh populasi itu tidak mesti menggambarkan apa yang ingin diteliti, tema apa yang
kita teliti, tetapi namun populasi itu ada informak tertentu atau subjek-subjek tertentu yang pada kita yang perlu kita ambil datanya, sehingga itulah yang melandasi pengambilan sampel. Nah, inilah 6 alasan dalam penggunaan sampel. Maka dengan sampel dapat menghemat waktu, menghemat biaya, tenaga, dan hasil penelitian akurat dan proses penelitian akan lebih mudah. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang alasan penggunaan sampel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarani Putra akan menjelaskan tentang petunjuk pengambilan sampel. Yang pertama, persiapan pengambilan contoh atau sampel. Sebelum melakukan pengambilan sampel, petugas mengambil contoh, membuat rancangan pengambilan sampel yang terkait dengan memilih metode, peralatan, dan waktu. Tentunya pilihan harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengambilan sampel. Setelah rancangan pengambilan sampel dibuat, maka selanjutnya melaksanakan pengambilan sampel sesuai dengan rancangan tersebut. Mengaplikasikan rancangan pengambilan sampel di lapangan, petugas pengambil contoh harus mandiri, tidak mudah dipengaruhi, kreatif, dan sadar adanya risiko. Persiapan pengambilan sampel harus dipastikan dahulu bahwa lot yang akan dilakukan pengambilan sampel bersifat homogen. Artinya bahan pangan atau bahan lainnya yang terdapat dalam lot tersebut harus berasal dari bahan baku, mesin atau operator yang sama. Bila tidak homogen, maka akan sulit mengambil sampel yang dapat mewakili lot dan akan sulit pula untuk melakukan tindakan koreksi dalam upaya mengurangi sumber ketidaksesuaian. Pengertian lot adalah jumlah atau satuan bahan yang dihasilkan dan ditangani dengan kondisi yang sama. Pengertian lot dalam statistik adalah identik dengan populasi. Lot dapat berupa sejumlah kontainer, satu kapal dengan 100, 200, atau 1000 kontainer. Beras satu truk atau lebih, satu kali produksi makanan kaleng. Kecap yang dihasilkan hari ini termasuk dalam lot yang berbeda dengan kecap yang dihasilkan esok hari. Sampel lain adalah roti yang dihasilkan dari adonan yang pertama berada dalam lot yang berbeda dengan roti hasil dari adonan kedua, meskipun kedua adonan tersebut sama. Kedua, teknik metode pengambilan contoh atau sampel. Sebelum pada bahasan teknik pengambilan sampel pada data kuantitatif dan bagaimana cara menentukan ukuran sampel, maka harus tahu terlebih dahulu mengenai istilah berikut. Yang pertama, A. Populasi adalah seperangkat unit analisa lengkap yang sedang diteliti. B. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk dipelajari. C. Pengambilan sampel adalah cara-cara atau teknik menarikan sampel dari populasi. Dan jenis-jenis pengambilan sampel itu adalah jenis pengambilan sampel secara probabilitas atau probability sampling adalah 1. Pengambilan sampel secara acak sederhana. 2. Pengambilan sampel secara sistematis. 3. Pengambilan sampel secara acak bertingkat. Dan keempat, pengambilan sampel gugus sederhana. Yang ke B, metode pengambilan sampel. Sampling atau pengambilan sampel adalah teknik atau cara memilih sebuah sampel yang dapat mewakili representatif bahan yang akan dianalisis. Sampel yang diambil dari lapangan atau yang diterima di laboratorium dapat berbentuk cair, yaitu air atau limbah, serbuk yaitu tepung tulang garam dapur, gumpalan yaitu batu kapur, atau lempengan yaitu logam. Sampel berbentuk gumpalan ditumbuk digerus menggunakan lumpang porselen, baja atau agate, tergantung pada kekerasan sampel atau dapat juga digunakan mesin penggiling. Sampel yang berbentuk lempengan logam biasanya dibor pada tempat-tempat tertentu. Salah satu cara sampling adalah mengkuarter yang dilakukan dengan cara A. Dihamparkan cuplikan di atas kertas atau lempengan plastik secara merata hingga ketebalan 2-3 cm. B. Dibuat diagonal dari sudut-sudutnya sehingga terdapat 4 buah segitiga. C. Diambil 2 segitiga yang berhadapan, sedangkan 2 segitiga yang lain disimpan. D. Cuplikan atau sampel yang berasal dari 2 segitiga pertama diaduk lagi sampai rata, kemudian diulangi pekerjaan A sampai D hingga didapatkan cuplikan atau sampel yang jumlahnya 50-100 gram. E. Sampel ini disimpan dalam botol bersih dan kering yang sudah diberi label dan sudah siap untuk ditimbang. Metode pengambilan sampel acak yang sering digunakan adalah pengambilan acak sederhana. Pengambilan sampel pada metode ini tidak menghiraukan susunan anggota populasi.
Setiap anggota populasi merupakan satuan penarikan sampel. Dengan demikian, jumlah satuan penarikan sampel sama dengan jumlah populasi N, dan jumlah sampel yang akan diambil sama dengan N anggota populasi. Suatu daftar yang memuat semua satuan penarikan sampel secara jelas disebut kerangka penarikan sampel. Sekian yang saya jelaskan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Qudrunada Solihah ingin menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel. Baik, langsung saja. Di sini saya hanya menulis secara singkat tentang pengertian teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini biasanya berhubungan erat dengan populasi atau sampel, atau bisa juga dinamakan dengan teknik sampling. Biasanya teknik pengambilan sampel ini dilakukan ketika kita tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian terhadap seluruh populasi dikarenakan tidak efisiennya waktu dan tidak ekonomis, maka terjadilah teknik pengambilan sampel tersebut. Contoh yang saya tulis di sini adalah rata-rata penghasilan petani Indonesia dihitung dengan menghitung rata-rata penghasilan beberapa petani Indonesia. Maksudnya di sini adalah ketika kita ingin mengetahui berapa penghasilan para petani Indonesia, kita tidak perlu menanyakan para petani-petani yang ada di seluruh Indonesia ini. Kita tidak perlu. Yang kita lakukan hanya menentukan beberapa petani yang akan kita tanyakan, yang akan kita gali informasinya. Maka itu sudah cukup untuk mendapatkan informasi tentang rata-rata penghasilannya. Tidak perlu menanyakan seluruh para petani. Cukup hanya mengambil beberapa petani saja yang akan kita jadikan sebagai informasi untuk mendapatkan informasi tersebut. Begitu. Di sini saya juga menulis tentang beberapa hal istilah dalam teknik sampling. Di sini pertama adalah target populasi. Target populasi itu adalah sasaran pengamatan. Maksudnya di sini adalah ketika kita ingin melakukan teknik pengambilan sampel, kita harus menentukan target populasinya terlebih dahulu. Kita harus menentukan sasaran pengamatan yang mana yang harus kita ambil sampelnya. Yang kedua, kerangka sampel atau daftar sasaran yang akan kita ambil. Maksudnya adalah ketika kita sudah menentukan sasaran pengamatannya, kita harus langsung membuat daftar nama-nama orang yang akan kita ambil sampelnya tersebut. Yang ketiga, ada unit sampling. Unit sampling adalah unit yang akan dijadikan dasar penarikan sampel. Maksudnya di sini adalah misalnya kita Baik, saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang populasi. Di sini saya sudah menulis populasi itu adalah jumlah ya. Dan populasi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama populasi terbatas, yang kedua populasi tak terbatas. Populasi terbatas adalah populasi yang jumlahnya itu tidak terlalu banyak, atau jumlah itu sudah kita ketahui. Contohnya populasi mahasiswa yang ada di universitas, populasi masyarakat yang ada di RT atau RW setempat, begitulah. Yang jumlah itu tidak terlalu banyak. Sedangkan populasi tak terbatas adalah populasi yang jumlah itu kita tidak ketahui atau jumlahnya itu sangat banyak. Contohnya populasi burung-burung yang ada di dalam hutan, populasi ikan-ikan, dan lain sebagainya. Itulah contoh populasi tak terbatas. Sebelum saya melanjutkan teknik-teknik pengambilan sampel itu, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan sampling itu sendiri. Sampling adalah proses seleksi untuk mendapatkan sampel dalam kegiatan observasi. Jadinya, perbedaannya, sampel adalah contoh yang sudah kita dapatkan, sedangkan sampling itu adalah kegiatan yang kita lakukan sebelum mendapatkan sampel, begitu. Dan teknik pengambilan sampel berdasarkan peluangnya dibagi menjadi dua.
yaitu ada sampling probabilitas, yaitu teknik pengambilan sampel yang menggunakan peluang dalam penentuan sampel secara acak dan objektif. Jadinya di sini ketika kita menggunakan teknik sampling probabilitas, para anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Contohnya, misalnya kita membutuhkan 15 sampel dari populasi penelitian dengan jumlah orangnya itu 90 orang misalnya. Maka peneliti terlebih dahulu membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama dari 90 populasi tersebut. Misalnya, sampel pertama yang akan terpilih sebagai sampel tersebut berjumlah 10 orang. Nah, 10 orang itu ditentukan melewati undian tersebut. Setelah kita mendapatkan undian tersebut, dari sampel pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Yasmin Warda. Saya akan menjelaskan contoh tentang pengambilan sampel dalam teknik pengambilan sampel. Nah, tadi teknik-teknik pengambilan sampel sudah dijelaskan kan oleh saudari Siti Kotrunada Solihah. Nah, saya akan menjelaskan tentang contohnya dari teknik-teknik yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama adalah teknik probability sampling. Teknik ini merupakan metode pengambilan sampel yang menggunakan beberapa bentuk pemilihan secara acak. Nah, contohnya seperti dalam populasi terdapat 1000 anggota. Setiap anggota akan memiliki 1/1000 peluang untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Pengambilan sampel ini menghilangkan bias dalam populasi dan memberikan semua anggota kesempatan yang adil untuk disertakan dalam sampel. Jadi, untuk probability sampling ini, dia itu dalam satu populasi itu bisa semuanya gitu diikut sertakan dalam sampel ini. Jadi dia mau dari golongan apapun, intinya dia bisa dipilih secara acak gitu. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu teknik non-probability sampling. Teknik ini merupakan teknik sampling yang dimana tidak setiap individu dalam satu populasi itu memiliki peluang untuk terpilih. Jadi ini untuk mengikuti sampling ini, dia itu hanya orang-orang yang emang terpilih, nggak sembarangan kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan dalam satu populasi itu bahkan bisa semuanya gitu, secara acak mau dari golongan manapun. Tapi kalau ini untuk non-probability sampling ini, dia hanya orang-orang yang emang terpilih dalam satu populasi itu, enggak semuanya bisa mengikut sertakan dalam sampel ini. Enggak bisa diikut sertakan dalam sampel ini, enggak semuanya bisa. Nah, contohnya seperti sebuah acara berita meminta pemirsa untuk berpartisipasi dalam jajak pendapat online. Ini akan menjadi sampel sukarela. Sampel ini dipilih oleh penonton, bukan oleh administrator survei. Nah, di sini kenapa yang memilih sampel ini harus oleh penonton, enggak oleh administrator survei? Karena penonton itu lebih tahu, karena penonton itu yang menduduki satu populasi itu. Jadi mereka itu lebih tahu siapa yang lebih cocok untuk mengikuti, untuk ikut serta dalam sampel ini gitu. Jadi enggak orang sembarangan gitu. Mereka lebih tahu. Ngerti enggak? Terima kasih. Sekian dari saya.